Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang hukum. Sekarang Ibu mau bertanya, ketika kita menarik karet dengan kekuatan yang lebih besar, apa yang terjadi pada panjang karet? Panjang karet akan semakin besar. Oke, betul ya. Lalu bagaimana jika kita tarik dengan gaya yang lebih kecil? Panjang karet hanya bertambah sedikit. Oke, bagus ya. Betul sekali, bisa kita simpulkan bahwa adanya perubahan panjang karet ini dipengaruhi oleh besarnya gaya yang diberikan. Semakin besar gaya tarik, semakin besar perubahan panjangnya. Nah, sekarang ini kita amati dua kawat di gambar ini. Ini kawat yang pertama ini dengan dibebani massa 50 gram, lalu kawat yang kedua ini dibebani massa dengan 100 gram. Apa perbedaan dari kedua kawat tersebut? Ya, Mbak Budija? Itu yang beratnya lebih besar, dia memanjang lebih panjang. Oke, benar ya yang Mbak Budija katakan. Di sini ada 50 gram ini tertarik lebih sedikit daripada dengan beban yang 100 gram tersebut. Oke. Nah, dari percobaan ini kita bisa melihat bahwa adanya hubungan antara gaya dengan yang diberikan dan pertambahan panjang suatu benda elastis. Nah, hubungan ini itu dikenal dengan namanya hukum Hooke. Nah, di mana di sini ada grafik. Nah, dari grafik ini kan diberikan ada suatu perubahan panjang dari X1, X2, dan X3. Lalu ini ada gaya 1, gaya 2, dan gaya 3. Ini dari setiap kawat. Nah, lalu ini di setiap ini itu membentuk suatu bangun datar di setiap grafik. Nah, ada yang mau menjawab dari grafik ini apa bangun datar yang tersaji dalam ini? Oke, betul ya. Ini terbentuk adalah segitiga siku-siku. Ini bisa kita lihat dari sini. Nah, lalu dari ini semua kita temukan bahwa adanya hubungan antara gaya dengan perubahan panjang yang ada, di mana gaya itu sebanding dengan perubahan panjang dan konstanta pegas yang ada. Nah, jadi di sini itu dapat diberikan persamaan yaitu F sama dengan K dikalikan delta X. Nah, di mana F adalah gayanya itu, K adalah konstanta pegasnya, dengan delta X adalah perubahan panjangnya. Baik. Nah, jadi sekarang kita coba lihat dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian pernah melihat atau menggunakan benda yang bekerja berdasarkan prinsip hukum Hooke? Namanya pasti gas di dalam kasur spring bed. Oke, itu bisa. Lalu kalau gas dalam kasur spring bed itu ketika kita tidur, gasnya akan menekan. Tetapi ketika kita bangun atau kita beranjak dari kasur itu bekas dari kasur akan kembali ke bentuk semula. Oke, betul sekali ya. Nah, ini atau bisa juga adanya bekas dalam suspensi kendaraan, lalu timbangan bekas atau bekas spiral. Oke. Lalu di sini kita bayangkan seperti gambar yang tadi ini. Nih, ada dua bekas, di mana satu kawat yang tebal dan satu lagi dengan kawat yang tipis. Jika kita menarik keduanya dengan gaya yang sama, menurut kalian bekas mana yang akan meregang lebih panjang? Yang tipis. Oke, betul ya. Karena kenapa bisa begitu? Karena bekas dengan kawat yang tipis itu pasti akan lebih lentur, jadi lebih mudah untuk meregang. Oke. Nah, kalau ketika kita tarik gas terlalu kuat sehingga melebihi batas elastisnya, apa yang akan terjadi pada kurang tepat Bapak Cindy, tapi
Kalau itu saya konfirmasi kembali bahwa pegas itu bisa kehilangan elastisitasnya dan tidak dapat kembali ke bentuk yang semula, maka menjadi bekasnya rusak atau patah. Oke, seperti itu. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang hukum Hooke. Ya, hukum Hooke itu karena adanya hubungan antara gaya yang diberikan dan ketambahan panjang suatu benda elastis. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.